pasar membeli pakaian. Tidak lupa membeli sepatu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, wajib kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Luar biasa. Sudah apa kita di sini? Alhamdulillah. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah fresh? Saya yang stres. Baiklah Bapak Ibu. Hari ini kesempatan saya untuk menyampaikan tentang asesmen mendalam atau asesmen pembelajaran mendalam. Yang pertama mungkin dari disampaikan oleh Ibu Elva Maria, kemudian ada Ibu ada Bapak Genu, juga Ibu Yanti, dan ini closing ini saya di KPM ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, kita speaking dulu. Saya yakin Bapak Ibu dari pagi sarapan yang enak, ya kita mau kalori lagi ya. Ya. Kita mendiri Bapak Ibu. Siap. Siap ya. Siap. Pak Anu, Pak. Saya. Baiklah Bapak Ibu semua, Bapak Guru hebat. Ini kita sebelum memasuki materi hari ini, saya ingin menanyakan dulu. Ini ada refleksi awal. Siapa yang bisa menjawab? Saya rasa Ibu Tiara ini bisa gitu. Kemudian kita punya tujuan pembelajaran, dan itu sudah sesuai dengan taksonomi Solo. Nah, dalam membuat asesmennya itu terkadang membuat asesmen dalam bentuk pasif yang kita agak kesulitan. Tapi bukan tidak bisa, dengan bersama kita akan bisa. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dan saya siapa untuk Ibu Tiara Andini. Dan kembali kepada Bapak Maksib. Apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam merancang asesmen pembelajaran dalam kelas? Jadi tantangan Pak, biasanya kami itu untuk ini kan tentunya kita tahu karakteristik murid kita ya Pak ya. Nah terkadang di sekolah
Pak. Sekali lagi, satu lagi saya minta, nih Bapak ini mongan juga ya. Kalau Pak, Tapi udah dikasih speaking Pak. saya Pak. Baik, tantangan besar yang saya hadapi dalam merancang asesmen pembelajaran yang mendalam ya di kelas itu ya artinya materi ataupun penilaian belum sepenuhnya ya kita persiapkan. Jadi ketika semua persiapan ya secara matang, insya Allah akan bisa lebih baik. Namun ya kesiapan diri kita juga memang harus dipersiapkan dan kemudian kita berkebutuhan untuk ya menggali lagi ya kemampuan serta diri. Terima kasih. Oke, terima kasih kita si Abdul. Nampaknya Ibu Reni juga mau katanya sih. Baik, terima kasih Pak Azhar. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam merancang asesmen pembelajaran mendalam di kelas? Tantangan kalau yang saya hadapi itu Pak ketika merancang asesmen itu adalah kan karena tadi kan bermacam-macam kebutuhannya, bermacam-macam kemampuannya dan segala macamnya. Sementara kita kan tidak boleh menyamakan antara yang satu dengan yang lainnya, gitu ya kan. Nah, saya dalam merancang asesmen itu di kognitifnya Pak yang kadang-kadang nggak sulit gitu. Karena kita harus melihat dulu anaknya gimana ini asesmen apa yang cocok gitu ya kan. Kalau bisa kan tidak harus seragam semuanya gitu Pak. Jadi saya lebih sering tantangan itu di ini sih Pak di formatif. Kalau sumatif kan jelas pemahaman berat pada pembelajaran. Terima kasih Pak saya. Oke, terima kasih dan kita hapus dulu buat Bu. Oke. Nampaknya berbagai dari pengalaman Bapak Ibu di sekolah banyak juga tantangan yang kita hadapi ya. Terutama tadi kata Bu Re ya tentang kita tidak bisa membedakan apalagi di formatifnya. Itu juga yang kita rasakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Guru hebat. Di sini. Inilah tujuan kita materi hari ini. Yang pertama mungkin sudah dibahas oleh Bu Eva Mariani teman saya, dan juga Bapak Nu, dan juga Bu Yanti, dan saya yang ketiga ini. Bagaimana kita merancang asesmen pembelajaran dalam pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Nah, ini. Jadi yang kita laksanakan, kita kembali ke LMS kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka LMS kita. Ya, di TOT ya. Berada di KP 4 di mana Bapak Ibu hari ini ya berdiskusi. Ini kelompoknya dari pagi, masih kelompok yang kemarin telah gunakan. Karena ini akan berkaitan dengan KP 3 dan KP 2. Jadi hari ini bisa di-download nanti Bu di apanya di lembar kerjanya di kegiatan di Ustadz 4. Nah, ini ada lembar kerja modul 4 KP 4. Nah, silakan download dulu. Sudah ada? Oke, terima kasih ini. Ini yang Bapak Ibu isi nanti ya. Di mana tujuannya peserta mampu merancang penilaian formatif dan penilaian sesuai tujuan pembelajaran dan pembelajaran mendalam. Tadi buka lagi Bu. Sudah Bapak kita di sini? Nah, silakan kerjakan Bapak Ibu ya. Ada kendala Ibu Gembara? Gembara? Iya. Coba saya ganti Ayu. Kita sama-sama tum-tum. Oke, ada salah. Alhamdulillah. Pak, mantap. Ibu Rea dan kendala Bu Rea? Apa kendala Ibu Rea? Oh, mungkin hotspot Ibu ya. Belum diaktifkan ya. Kerjakan Bu. Bu Maria, gimana? Bu Elva Maria? Oke. Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok ini. Terutama ini masalah ya sama-sama diskusi kelompoknya. Nanti siapa nanti yang siapkan juga presentasi ya, Bu. Siapkan juga presentasi nanti ke depan. Gak ada masalah Pak, cuma ada Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Nah, ini yang paling bagus. Oke, kita ini hapus dulu untuk kelompok 4 ya.
Memang luar biasa nih. Yang lain? Udah. Oke, kita minta untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan. Ada di Pak, yang dulu. Oke, terima kasih ini mereka. Oke Bu, kami minta presentasi. Langsung ya Pak ya. Terkait ini kami tadi mengidentifikasi terkait dengan RPP yang sesuai dengan LK-nya. Untuk indikator asesmen relevan dengan tujuan pembelajaran, kami lihat di situ iya. Alasannya penilaian harian dan penilaian di akhir pembelajaran langsung terkait dengan apa yang ingin diajarkan, memahami dan memecahkan masalah, perubahan fisika dengan kehidupan sehari-hari melalui percobaan. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kita akan kasih apa dulu dong untuk Ibu siaran ini. Ini ada, saya minta kelompok 2 ini untuk menanggapi dari pertanyaan dari kelompok. Sudah silakan Bu Elpa. Oke baik Pak, tadi dari kelompok 4 sudah menjelaskan tentang hasil diskusi tentang apa sih namanya asesmen yang sudah kita diskusikan tadi. Menurut kelompok 4 semua asesmen yang sudah dibuatkan entah itu tadi ada penilaian dan semuanya itu sudah sesuai dan sudah bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kasih untuk kita semua. Tetap semangat ya Bu. Oke baiklah, lanjut ya Bu Ibu. Tadi saya sampaikan nanti masing-masing kelompok ini kesimpulan. Jadi untuk pembelajaran mendalam di modul 4 ini ada ini adalah setelah ini closingnya kesimpulan. Tapi yang bisa Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil kesimpulan kita belajar di modul 4 ini. Pak Juni lagi ya. Oke baik Pak, terima kasih yang dapat kami simpulkan dari hasil materi kita pada hari ini, yaitu mengenai asesmen. Kalau asesmen itu terbagi atas 2, yaitu formatif dan sumatif. Formatif itu terdiri atas asesmen for learning dan asesmen as learning, sementara sumatif asesmen of learning. Terima kasih Pak Juni, kasih hapus dong Pak Juni. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengatas sedikit ya. Ini asesmen ya, seperti yang kita pelajari materi atau asesmen kemarin. Maksudnya asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan belajar dan pencapaian memang baik atau hasil belajar murid. Asesmen ini beragam juga ya Bu. Ini ada prinsipnya, ada 3, berkeadilan, yang kedua, yang ketiga, objektif. Kemudian kita lanjut lagi Bu, ini yang selalu kita gunakan di dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di formatifnya ada terbagi 2 ya Bu. Ada awal pembelajaran, ada kemudian dalam pembelajaran dan terakhir ada sumatif di akhir pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, itulah materi kita pada pagi hari ini tentang modul 4 asesmen. Baiklah, kalau kita pergi ke semangat kali Pak ini ya. Jawab. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Sekali lagi, selamat kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observan yang menyembunyikan mic-nya Bapak Ibu tolong. Ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi sudah dihibur bersama Pak Asep, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Asep dulu ya. Pak Asep dari observasi Pak tadi sudah luar biasa, dimulai dengan SPG
sebagainya, sehingga kawan-kawan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ya Pak Asep ya. Tujuan juga disampaikan, kemudian penguatan materi juga disampaikan, refleksi juga sudah ada, dan kawan-kawan kita juga mengikuti kegiatan dengan semangat, fokus, tanpa ada tertekan dan sebagainya gitu ya. Luar biasa Pak Asep. Jadi kalau kesimpulan saya sudah cukup mantap dan bisa memaksimalkan diri untuk kedepannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.